Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi anzala ala abdihil kitab wa lam yaj'al lahu iwaja qayyima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Peserta bahasa Arab Al-Qur'an kelas di Ulak Karang ya. Di Ulak Karang di jalan apa itu Bu? Jalan Kelapa Gading ya? Enggak. Ya, pokoknya ada di Ulak Karang itu perguruan Islam, apa namanya? Lupa. Nah, jadi di situ itu adalah baru menggabung, bisa sekarang masa pandemik masih kalau enggak nanti ada kesempatan Bapak Ibu datang ke Ulak Karang ya, yang dari Jakarta datang ke Ulak Karang juga. Iya Pak, insya Allah. Sekarang pelajaran kita adalah pelajaran ke-17 ya, naik saja ke-17 ya, supaya banyak menemukan pola-pola kalimat atau bentuk-bentuk kalimat. Sebelumnya 16 itu adalah huruf ataf, ya penyambung. Nah sekarang kembali kepada bentuk kata kerja. Jadi ini dalam potongan Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 183 kalau nggak salah ya. Ini sebelumnya ada A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba. Kutiba, ini yang pelajaran kita ini. Kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi yang kita pelajari di sini adalah kutibanya ini. Jadi kalau biasanya sesudah membaca ayat itu tidak asing lagi di telinga orang, yaitu hai orang beriman diwajibkan. Ini awalan di ya. Diundangkan atau diwajibkan. Kutiba, kalau kataba arti aslinya kan menulis. Kalau kutiba dituliskan, dituliskan, diundangkan, lalu diwajibkan atas kamu asyamu. Dulu yang pelajaran kita bukan kutiba, pelajaran kita dulu kataba. Kalau kataba artinya mewajibkan. Kalau di barisnya dirobah, kutiba diwajibkan. Tapi kalau kataba yang dicari fa'il. Kalau kutiba bukan fa'il yang dicari, ganti fa'il, namanya naib. Naib itu arti ganti ya. Kama kutiba sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. Ya, sebagaimana diwajibkan dianya puasa itu, di sini naibnya huwa. Sekarang coba lihat bagaimana apanya. Ya, jadi pelajaran kita adalah merubah fa'ala menjadi fu'ila. Pelajaran pola kalimat ke-17 ini menggunakan kata kerja ya. Menggunakan kata kerja yang pasif atau disebut dengan bina majhul. Bina majhul itu arti bina kan dibangun atas yang dijahili, yang enggak tahu. Atau ada juga nanti bina bagi maklum sudah diketahui. Atau bina bagi maf'ul, ada juga mengatakan gitu ya. Jadi berubah dari berawalan menjadi berawalan di dia, seperti yang terdapat pada potongan ayat di atas tadi ya. Jadi mulanya kataba, akhirnya kutiba. Jadi kalau dibuat misalnya kataba ini, ya ayyuhallazina amanu kataballah, berarti ada Allah di sini. Kataballahu alaikumussyama. Ini syama. Tidak syamu dia. Itu maka namanya ganti fa'il. Jadi dia sebenarnya ganti fa'il ini atau naib fa'il ini pada hakikatnya dia adalah menjadi maf'ul objek. Tapi karena menduduki tempat fa'il maka dia berbaris depan. Maka disebut dia ganti fa'il. Ya. Itu maka di situ. Mari kita lihat contoh di bawah ini. Cara membuatnya begini. Kataba, kataba ini artinya mewajibkan atau menuliskan awalan me ini.
Tapi kalau di bawah barisnya kutiba, maka diwajibkan. Cuma kalau enggak berbaris Al-Qur'annya atau enggak berbaris Arabnya, bagaimana taunya kataba atau kutiba? Lihat di belakangnya. Pantaskah ini jadi fa'il atau naib? Gitu. Jadi itu makanya kalau sudah pola-pola 17 ke atas ini sudah banyak agak mengerti perbendaharaan kata. Jadi harapan kita kan waktu baca Quran itu sudah banyak perbendaharaan kata kita dapat sambil menyesuaikan bentuk-bentuk kata. Jadi itu bedanya orang yang belajar mengerti bahasa Arab membaca Quran dengan orang yang tidak mengerti bahasa Arab. Kalau orang tidak mengerti bahasa Arab, dia hanya membaca panjang pendek, yaitu dengung bagaimana makhraj, tajwid. Ya. Kalau yang mengerti bahasa Arab nggak tahu dia. Nah ini dibaca ini bentuk fi'il madhi, ini fi'il mudhari, ini fa'ilnya, ini naib fa'il lah. Jadi kalau kataba, kutiba. Ini fi'il madhi nih ya. Kalau nasara menjadi nusira. Kalau nasara berarti nasara. Menolong. Menolong ya. Kalau ditolong nusira. Nusira dia. Kalau ghafara memberi ampun. Memberi ampun atau mengampuni. Tapi kalau gufira diampuni awalan di. Ini sehat ini. Tidak ada huruf penyakit. Kalau ini ada huruf penyakit, saqo, menyupir atau mengarahkan gitu. Kalau dia saqo, bagaimana caranya? Suika, gitu aja. Jadi kalau tidak bisa dibuat suika, kalau ini kan ghafara, gufira. Kalau saka, maka siko. Jadi kalau saka, siko. Jadi kalau saka mengarahkan, kalau siko diarahkan. Bagaimana kira-kira? Paham ya? Ya. Jadi itu kalau di dalam tulisan Arab. Lihat sebelahnya. Ini kan fi'il madhi. 3 huruf. Ini fi'il mudhari'nya. Kalau kataba misalnya. Kalau pasif aktifnya yaktubu. Kalau pasifnya nanti ini yang kuning-kuning ini dirubah jadi yukta. Ini barisnya di atas ini. Yuktabu. Kalau yaktubu sedang mewajibkan atau sedang menulis. Kalau yuktabu diwajibkan, sedang diwajibkan atau sedang ditulis. Yuktabu. Ini baris ke atas ini, lihat ini yuktab. Sebab nanti ada persamaan sama-sama yu, tapi dia ke bawah. Kalau ke bawah masih pasif. Jadi kalau ini enggak. Yaktubu menjadi yuktabu. Kalau nas yansuru, yunsaru. Kalau di sini adalah ghafara yakfiru, maka ini yughfaru. Kalau ini contoh yang satu lagi yang berpenyakit juga ya. Jadi kalau qala untuk pasifnya qila. Kalau nanti kalau mudhari ya, lihat mudhari. Lihat mudhari'nya. Ke bawah lah sedikit ya. Bawah dipakai. Kalau misalnya kalau qala kan yakulu. Yakulu ya. Ini. Yakulu. Ini kan fi'il mudhari'nya nih. Ini kalau yakulu aktif atau pasif? Aktif. Aktif. Arti yakulu sedang mengatakan. Sedang mengatakan atau akan mengatakan. Kalau membuat pasifnya bagaimana? Yukilu. Kalau ini fi'il madinya yang ini qala, kila, saqa, sika. Kalau ja'a, ji'a. Tapi kalau yakulu maka untuk pasifnya yu ditulis yu. Terus baru dikasih ini gini. Gitu jadinya. Jadi yu ya yuqalu. Kalau ini yuqalu ini sedang dikatakan. Ya. Yuqalu sedang dikatakan.
sedang dikatakan. Yuqalu. Ini. Kalau ini yaqulu, kalau ini mengatakan. Jadi kalau dia yaqulu seperti ini, yang dicari adalah fa'il. Ya. Kalau yaqulu yang dicari di belakangnya atau di dalamnya fa'il. Tapi kalau yuqalu yang dicari naib. Ya diulangi ya, yang naib atau naib itu arti ganti itu. Ganti fa'il itu sebenarnya pada hakikatnya dia adalah maf'ul. Misalnya ya, nah ini beri contoh lain. Misalnya, aku telah memakan, misalnya kan, ya akal tu. Nah seperti ini. Nah kalau seperti ini akal tu ya, aku telah memakan arruza atau nasi ya, atau almaus ya, pisang misalnya. Ya akaltul mauza. Mauza. Nah, akaltu mauza. Kalau akaltu ini bentuk apa ini akaltu? Fi'il madi kan? Ya. Mana fa'ilnya akaltu? Ana. Ya, ana atau langsung sekali tu itu ya. Ya. Akaltu. Lalu al-mauza jadi apa gunanya? Fungsinya al-mauza. Ayam maf'ul bih atau pelengkap penderita. Telah memakan aku pisang itu atau sebuah pisang itu ya. Nah, kalau sekiranya diganti dia dimakan orang pisang itu. Bagaimana caranya? Kan berarti pisang ini yang jadi naib. Kalau ini yang fa'ilnya atau ana. Tapi nanti kalau ditukar dia berbentuk apa, maka maus ini menempati di sini. Coba siapa dapat? Bisa enggak? Barulah langsung ujian sekali. Saya ulang ya. Kalau ini kan akaltul mauza. Telah memakan aku pisang itu. Nah sekarang kalau yang naib fa'il itu, nanti yang maf'ulnya ini yang sebenarnya menjadi menduduki tempat fa'il itu, maka naib fa'il. Coba kalau ini kan akal tu. Coba kalau membuat dimakan pisang, kan gitu jadi ya. Dimakan orang pisang. Enggak diketahui, entah tahu orang makanya atau enggak, sama itu kutiba alaikumusiyam. Diwajibkan orang atas kamu puasa. Enggak disebutkan lagi yang mewajibkan, orang sudah maklum yang mewajibkan itu Allah. Itu maka namanya bina magi maklum ada. Tapi kalau nanti ada bina magi majhul, itu memang dijahili. Misalnya dibunuh orang si anu kata. Mungkin kenapa enggak disebutnya pembunuh enggak tahu ya. Nah, sekarang bagaimana? Siapa dapat? Akaltul mauza coba. Kalau dimakan pisang bagaimana? Ukiltul mauzu. Ukiltul mauzu. Kalau ukiltu masih ada tuh. Ini dicampakkan fa'ilnya, maf'ul ini yang jadi fa'il dia. Bagaimana jadinya? Nafal. Ukiltul mauzu. Masih ada. Apa saja? Itu nampak apa saja. Bagaimana? Apa? Oh ya, Nopal jawab ya. Jadi sudah benar jawabnya itu. Jadi apa Nopal, coba diulang. Ini. Ya. Ukilal mauza, gitu aja. Ukilal mauzu, bukan mauza ya. Ukilal mauzu. Ini berbaris depan dia. Kalau ini dibuatlah dia pu'ilah setimbangan itu jadi ukilah. Ya nggak mau itu kecil. Ini baris depan itu ya nggak mau dia kalau apa. Ini ke baris bawah. Uki. Ini ke atas. Gitu jadinya. Itu makanya naib fa'il ini pada hakikatnya dia maf'ul itu. Cuma karena menduduki tempat
tempat fa'il, maka berbaris depan dia. Nah, ini makanya kalau ini artinya kan telah memakan aku pisang itu. Kalau ini enggak, dimakan pisang itu. Itu jadinya. Nah, misalnya kita buat contoh yang lain ya. Misalnya kalau kami mengaji, kalau dulu si Z panjang sa. Coba lah ini ya. Merasai si Z yang pergi sekolah, si Z yang kena pukul si Z itu buku lama itu. Ya. Tapi kalau Z di Arab hebat nampaknya. Ini ya misalnya nih. Doroba. Ini kalau contoh lama. Telah memukul si Zaid, ya si Z ya. Telah memukul si Z, doroba Zaidun. Ini 6 orang ya. Doroba Zaidun. Nah, Zaidun ini fa'ilnya nih. Nah, ini kan Zaidun ya. Doroba Zaidun kalban. Nah, telah memukul si Zaid seekor anjing, tapi nggak dijelaskan anjing yang tahan jarak. Pokoknya anjing yang liar kok nggak jelas lah ya. Doroba Zaidun kalban. Kalban. Maka dibuat ban baris seperti ini. Kan dia baris apa? Baris 2. Ya. Oh, enggak mau juga. Kalban ya. Oh ya ke sini. Nah, ini kan doroba Zaidun kalban, telah memukul si Z seekor anjing. Coba buat dipukul anjing itu. Duriba. Terus apa? Ya. Duriba. Ya, duriba. Duriba. Zaidun. Enggak ada Zaidun lagi. Enggak ada Zaidun Zaidun. campakkan. Oh, kalau Duriba kalbun. Ya, Duriba jadi- kalbun. Ya, duriba kalbun. Gitu aja lagi. Gitu ya. Oh, Zaidunnya dibuang. Jadi duriba kalbun gitu aja. Nah, jadi kalau menguraikan nanti duriba fi'il madi, dia pasif. Kalbun naib fa'il. Gitu saja. Kalau ini enggak, doroba fi'il madi, fa'ilnya Zaid, kalban maf'ul. Kalau sudah dipasifkan dia, langsung yang maf'ul ini menempati tempat si Zaid ini. Maka nama naib. Lagi paham tuh ya? Kalau lah, Weko dapat juga tuh diulang-ulang. Batu Pak Bet. Jadi naibul fa'il itu tersembunyi. Enggak ada lagi. Enggak ada tersembunyi lagi. Dia memang dibuang. Jadi itu dibuang. Zaidun. Ya, dibuang saja. Itu makanya kita harus melihat nanti maf'ulnya. Kita lihat maf'ulnya ya. Maksudnya agak jeli pandangan awak. Misalnya begini. Coba ini ya. Kataba. Satu lagi coba. Arti ini menulis ya. Kataba. Kataba Zaid. Si Zaid juga kita buat supaya enak bunyinya. Teringat di pesantren. Kataba si Z panjang dan persoalan kok. Kataba Zaidun. Kataba Zaidun. Ini kan apanya nih? Failnya. Apa yang ditulis si Zaidun? Ar-risalah. Ar-risalah. Risalah itu risalah artinya surat. Kataba Zaidun. Kataba Zaidur risalata. Ini tidak boleh tidak boleh mundur sedikit ya. Ya, tidak boleh berbaris 2, dia cukup baris di atas karena ada alif lamnya ini. Kalau ada alif lamnya kan nggak boleh seperti ini. Ini pun kalau dikasih alif lam, misalnya jelas anjing yang dipukulnya, daraba Zaidul kalba. Kalau ini kataba Zaidur risalata. Ini aktif atau pasif? Aktif. Aktif. Ya, aktif atau pasif? Aktif. Aktif. Iya, aktif. Aktif pasif ya. Ya. Aktif. Nah, coba jadikan dia menjadi Pasif. pasif. Ini tak bawa. Ini Arabku itu penyakit ya.
Awak ndak pandai main. Tuh kata pai jadi. Dari sinilah. Oke. Betul. Coba kalau kata Zaidur risalata coba dijadikan pasif. Siapa dapat? Kutiba risalatu. Kutiba risalatu. Kutiba Sekarang risalatu. yang berarti alun jelilai. Nana perhatikan iko ini bisa dibuat saja karena ini muzakkar. Karena ini kan apa? Yang ini kan maf'ulnya betul muzakkar, kan muzakkar laki-laki. Tapi kalau ini maf'ulnya kan muannas. Kutibat risalatun. Itu nan perlu diingetin. Jadi kita harus membuatnya kutibat. Ya. Jadi itu apanya kejeliannya kita melihat itu. Jadi ini kan muannas. Maka kalau dia muannas, maka dibuatlah kalau ini muannas maka jangan dibuat lagi kutiba. Kalau ini berlaku kutiba karena ini fa'ilnya. Karena ini berbentuk seolah-olah jadi fa'il nanti, maka ini mengikuti kutibat. Maka dibuatlah kutibat. Kalau nanti belum dirubah pula ya. Ya, kutibat. Jadi ini kutibat. Kutibat. Di sini langsung risalah. Risalah. Nih, berarti ini kan mati. Mulanya mati ini. Kan mati. Mati sebenarnya aslinya kan mati. Kutibat. Tapi karena risalah ini ada alif lam seperti ini. Jadi kalau mati kedua-duanya nggak bisa. Maka ini dihidupkan, dihapuskan dia. Dikasih baris bawah. Jadi apa bacaannya ini jadinya? Kutibatil. Terus? Kutibatir. Risalatu. Risalatu. Ya tuh. Ini nggak mau dia kalau dekat. Maunya mundur sedikit. Gitu ya. Kutibatir risalatu. Kalau ini telah menulis si Zaid sepucuk surat. Kalau ini ditulis sepucuk surat. Gitu. Jadi waktu sedang membaca Quran tuh itu ya memang itu keinginan Ambo ya dan guru-guru lain. Jadi waktu baca Quran tuh itu tekanan dia. Jadi berjam awak bisa membaca Quran, misalnya seraka atau dua halaman dibaca itu. Sambil perbendaharaan kata, bendara kata awak tahu, susunan bahasa awak tahu, apalagi banyak yang tahu itu baru terasa membaca Quran. Jadi kutibatir risalat. Jadi ingat ya, fi'il madi ini caranya kataba kutiba. Cuma yang perlu diingat apanya itu maf'ulnya itu. Kalau nanti maf'ulnya mu'annas maka buat mu'annas. Ya. Kalau muzakkar maka buat muzakkar. Kita lanjutkan dulu. Seperti ini ya. Ja'a kan fi'il madi itu sakit atau sehat? Sakit. Kalau ja'a artinya kan datang. Kalau didatangkan ji'a. Itu artinya di ji'a. Kalau harrama, ini 4 huruf ini digandakan di tengah. Kalau ini pakai awalan mengharamkan, ya menghormati, ya mengharamkan. Kalau ini harrama, kalau dipasifkan, ini dia bagaimana jadinya? Hurrima. Hurri, jadi hurrima, hurrima alaikum, gitu jadi. Ini hurri ya, ini hurrima. Kalau yang tadi harama, kalau harama mengharapkan, ini mengkehendaki fa'il, yang dicari fa'il nih. Kalau ini yang dicari adalah, iya naib. Misalnya kan mulanya haramallahu, misalnya dibuat ya, telah mengharamkan Allah, kemana barisnya Allah? Haramallah.
Tunggu. Dan Ini aturannya tadi, bukan ini. Ini yang inilah ya. Ya, tapi sudah sempit pula ya. Nah, kita buat misalnya ini yang dipakai ini dia, harrama. Nah, ya. Harrama. Nah, telah mengharamkan ya toh. Harrama. Maka dicari failnya misalnya Haramallahu. harrama. Apa dibuat? Harramal Lahu. Kenapa hu? Fa'il kan? fa'il. Fa'il. Terus jadi di sini nanti setelah ini sudah lengket pula tuh. Misalnya haramallahul maitata. Al maitata misalnya. Ya, ini aja lihat dulu yang lain biar al maitata. Allah telah mengharamkan maitata. Maitata sebentar. Maitata. Ini. Maitatah. Mayat atau bangkai. Coba pasifkan dia. Hurmatil Hurimat Oh ya, hurimat. Hurrimatil maitata. Hurmatil Maitatu. maitatu. Ya, maitatu. Jangan maitata. Ya. Berfungsi seperti ya. Itu makanya hurrimat alaikum, ada dipisah lagi ayat itu mungkin. Hurrimat alaikumul maitatu. Diselingi dengan jar. Itu kadang-kadang orang ragu. Jadi maitatu tetap naib fa'ilnya. Bagaimana kira-kira? Sanang Pak kalau ngarapi. Itu makanya ya, ibu-ibu di madrasah bagaimana? Itu bahasa ini administrasi itu Pak. Hurimatil maitatu. Hurimatil kan Pak ya? Iya, karena dia ini muannas. Maka hurimat aslinya hurimat, tapi karena ada alnya mati maka hurimatil. Ya, tataknis namanya. Mana lagi misalnya ini doroba tadi ya. Doroba. Doroba ini jadi duriba. Kalau ini yadribu. Yadribu. Kalau ini apa jadinya dipasifkan? Yudribu. Jangan kalau masih ke bawah dibuat ini dia masih aktif itu. Ini kan yadribu. Ini kan baris bawah ini, yadribu. Baris bawah. Kalau nanti untuk pasif ini kan di atas ini. Yad. Seperti ini. Ini di baris depan yud. Sudah itu ini di atas ini kuncinya itu. Ingat-ingat. Itu waktu ada baris. Nanti kalau nggak ada baris bagaimana Ustadz? Ya lihat keadaan di belakang. Apakah ini pantas jadi fa'il atau naib? Kalau itu ada indikasi mengerti kita artinya. Itu makanya gitu jadinya. Kalau nggak ngerti artinya tentu ragu pula. Tentulah makin tinggi sekolahnya. Lah banyak membaca. Ya. Jadi kalau membaca Al-Qur'an, coba-cobalah mulailah dipraktikkan baca Al-Qur'an. Mana yang sudah mengerti, yang dapat, mana yang belum tinggalkan aja. Misalnya kan alif lam mim itu enggak dibahas di tata bahasa itu. Alif lam mim zalikal kitabu iko alun berajalah kalau pola 1 baru. Kecuali sudah di atas nanti itu pun belum pernah disampaikan mungkin. Yang ada pelajaran kita adalah zalika kitabun. Tapi kalau sudah zalikal kitab belum. Sudah itu la raiba, takana tu la napi jenis ma raiba kata benda fihi jar majrur. Hudan, ini tetap sampai barisnya tetap hudan. Lil muttaqin huruf jar. Muttaqin ini asalnya muttaqun. Diganti waw dengan ya. Lah banyak apanya itu. Ya, jadi cuma kayak maksudnya kalau ya janganlah perdu kibayah enggak Pak Bet. Ya, kalau lah dari tamat anak-anak ngaji di MD aku diarahkan ke bahasa Arab lain selain
fonetik atau tajwid, tahsin dia tuh itu taruh itu. Tapi ke bahasa langsung, ya menurut aponya pula ya, menurut levelnya pula. Ini ke situ yang nggak ada gerak sekarang saya lihat, nggak ada gerak ke situ. Sudah lama anak-anak membaca Quran, tapi nggak ngerti dia. Ya, jadi itu kalau sudah nanti ngerti, saya yakin kalau sudah ngerti dia bahasa, waktu melihat huruf-huruf ayat dia hot atau di dinding dia pasti tertarik dia melihatnya. Oko fi'il madi kok, oko fi'il mudhari, aku pasti ke situ pergi pikirannya. Baru apa artinya? Kalau selama ini enggak, karena ini bacaannya di atas di bawah. Itu mangku kadang-kadang jadi bertanya dia, ya kalau anak pesantren iyalah, dia di pesantren. Anak yang tidak di pesantren kan ini bagaimana nasibnya? Ya. Jadi itu apa? Ini lagi ya, qara'a. Kalau qara'a kan membaca. Kalau dibaca apa? Quri'ah. Quri'ah itu maka iza quri al-Qur'anu, Qur'an jadinya. Sebenarnya mulanya itu qara al-Qur'ana. Quri al-Qur'anu jadinya. Kalau yaqra'u, apa pasifnya? Yukri'a. Belum, jangan ri. Yuqra'u. Yuqra'u. Kalau misalnya khalaqa yakhluqu, ini ya, khalaqa menjadikan. Kalau dijadikan apa? Yukhlaqu. Ini dulu, khalaqa. Kulika. Ya, itu makanya khuliqal insanu. Kenapa insanu? Coba. Pasif. Iya, enggak. Kan dibaca ayat, misalnya khuliqal insanu dha'ifa. Khuliqa insanu. Kenapa dibaca insanu? Kalau menurut bahasa apa namanya itu? Namanya tadi naib. Naib fa'il. Apa namanya? Naib fa'il itu namanya. Naib fa'il. Iya, naib fa'il. Kalau ibu nanti bicara sama orang nggak mengerti tentu bingung ya. Apa lah kajinya kok naib fa'il ke? Naib fa'il. Fa'il nak lu jaleh naib itu le tambah lu naib. Dan orang tahu naibnya. Naib itu apa bahasa Indonesia? Naib. Tidak ada. Ya tidak ada jadinya. Jadi khuliqal insanu ini khuliqa. Nah, kalau ini yakhluqu. Yakhluqu, coba pasifkan ini. Yukhlaqu. Yukhlaq. Betul. Yukhlaqu. Boyo. Coba ini satu lagi. Kalau apa kita kalau mulai hati-hati ya. Kalau ini fi'il madinya ini menundukkan aslama. Berarti aslama menundukkan aslama. Ini fi'il madinya ini. Menundukkan. Kalau ditundukkan apa? Uslamu. Uslima. Uslima. Uslamu. Kalau ini kan belajar kita kan 3 huruf. Ini fi'il madinya sudah 4 huruf. Belum tahu, Pak. Jadi bagaimana? Ya sama juga uslamu buat uslama. Aslama. Mulanya kan aslama. Dipasifkan menjadi Uslama. Iya, uslama. Uslama, salah ya. Uslimu. Kan fi'il madi baru. Kan fi'il madi. Mulanya kan aslama. Ini hamzahnya ini payah berbaris ini. Dicoba baris di atas ya. Kan kecil ya. Bisa lah. Aslama. Ini aktif atau pasif? Aslama. Aktif. Aktif. Ya, aktif. Aktif. Kan aktif. Ya, namanya bina bagi fa'il namanya. Kalau bahasa Arab itu bina bagi fa'il satu, yang satu lagi bina bagi maf'ul. Kalau bina bagi fa'il ada fa'il. Kalau bina bagi maf'ul ada naib. Nah, sekarang aslama berarti aktif ya. Coba dipasifkan ini. Ini kan yang 4 huruf. Uslima. Maka dipakailah uslima. Uslima. Dipakai ini tetap juga sama us.
Ya nggak mau. Mirip ya. Ini as sama juga us. Ini matikan. Usli. Kalau tapi sebenarnya ini ditambahnya begini ya. Gunanya di kalau dia kadang-kadang sudah aktif, lihat keadaannya. Kalau ini uslima ya. Nah, ini. Sebenarnya kalau aslama kan menyerahkan dia, menundukkan dia. Kalau ini uslima ditundukkan. Di awalan di. Nah, coba sekarang dibuat fiil mudhari daripada aslama. Ayo, fiil mudhari yang ini dulu. Kalau ini kan sudah dipasifkan dia. Coba fiil mudhari aslama di sini kita buat apa? Yusallimu. Ini sudah 4 huruf ya. Kalau 4 huruf maka biasanya ya huruf mudhari'nya itu, huruf mudhari' berapa buah huruf mudhari'? Huruf mudhara'ah. 4. Kaitan. Anita. Apa? Alif. Ya. Nun. Nun, ya. Ta. Ya. Ta. Coba ini kita buat. Coba. Aslama apa fi'il mudhari'nya? Limu. Aslinya adalah ini sebenarnya. Yu'as. Ini kan? Ya, asli kita buat duluan. Kan begitu. Ini dipakai yu'as. You. Baru yu'aslimu. Ini fi'il mudhari'nya. Yu'aslimu. Akhirnya nanti menurut undang-undang maka dihapuskan saja apa ini setelah dipindahkan maka dihapuskan. Ini nggak ada bertemu dengan yu'aslimu. Akhirnya nanti dipakai ini lagi. Yu'aslimu. Begini jadinya. Yuslimu. Ya, yuslimu. Jadi kalau ditanya orang nanti, yuslimu ini kan apa ya? 30 hurufnya ini huruf mudhari. Ini asli. Sedangkan di sini 4. Ini di undang-undang ini dihapus. Ini di yang dihilangkan saja itu. Jadi menjadi yuslimu. Lihat ya. Kalau dia sudah yuslimu seperti ini, kita mulai ragu ini pakai you dia. Ini aktif atau pasif? Aktif. 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 Masih aktif. Aktif. Mudhari'. Ya, aktif mudhari'nya. Tapi kalau dia mau dipasifkan bagaimana? Yuslamu. Itu dia. Jadi dipakai menjadi yuslamu. Berarti bedanya ini tetap juga you, itu yang buat ragu itu. Kalau itu sudah paham kita itu. Bedanya di sini saja, lihat di lam ini. Kalau dia nanti yuslamu begini, berarti dia pasif. Tapi kalau yuslimu berarti dia Aktif. aktif. Cuma kenapa ini pakai you? Apa jawabnya? 4 huruf. Fi'il mudhari' ya. Karena aslinya 4 huruf. Karena ini yus dipakai, orang ada duganya ini pasif ini. Oh enggak. Jadi di mana membedakan Pak yang 4 huruf itu? Di bedanya adalah lamnya ini terakhir. Coba satu lagi ya. Misalnya sabaka. Sabaka. Sabaka ini artinya kan berlomba, 4 huruf juga ini ya. Sabaka. Apa mudhari'nya? Yusabiku. Sabiku. Mudhari'nya adalah yusabiku. Kan pakai you ya. Dipakai you. Yusabiku. Yusabiku. Begini. Kalau yusabiku ini kan bawah barisnya, berarti dia masih apa itu, masih pasif, masih aktif. Coba dipasifkan ini. Yusabaku. Sabiku. Ya yusabaku. Artinya berbeda ya. Jadi kalau pasifnya adalah bertukar menjadi yusabaku. Aku. Yusabaku. Yusabaku. Ini. Jadi ini saja di sini bedanya di ba-nya itu. Lain tidak mengantuk ya.
Enggak, Pak. Jalan-jalan pikiran. Nah, ayo, karena Pak Bet lah do kawan-kawannya mengecek gitu loh. Anta payahna harap kuma duki payah selo buya-buya asal itu. Kalau orang-orang umum kok jangan lain. Sip. Payah met masuk Islam. Mengajinya nak tamat-tamat. Ah, Mengajinya nak tamat-tamat. iya, pengajian tidak tamat-tamat. Jadi ini kalau ini sabaka dipastikan bagaimana? Sabiku. Ah? Sabiku. Kalau ini kan aslama uslamu, ya kan? Uslimu ya, aslama uslimu. Kalau ini sabaka menjadi Sabiku. ya. Kalau sabiku sudah, ya sabiku ya betul. Iya, Sabiku dipakai. Jadi, Kalau aslinya kan sabaka, jadi sabiku. Jadi dilombakan itu artinya. dilombakan. Jadi dilombakan. Lah, itu pelajaran kita. Kita lihat ke bawah. Apa pula komentar? Ya, perubahan kata kerja atau fiil dari berawalan menjadi awalan di. Perubahan itu berlaku pada fiil madhi 3 huruf. Sehat atau sakit. Waktu sakit ini nggak payah kita mikir-mikir. Itu hanya beresnya nanti karena banyak membaca saja itu. Terus berlaku juga pada fiil yang mendapat tambahan 1 huruf, tambahan 2 huruf, tambahan 3 huruf. Begitu juga berlaku untuk fiil mudhari, sama. Coba bedakan mana fiil mudhari yang dibina atau dibentuk atau dibangun dalam bentuk pasif atau majhul atau maf'ul. Aktif. Pasif ini disebut pasif majhul maf'ul sama itu. Dengan fiil mudhari yang berasal dari fiil madinya 4 huruf. Ini fiil madinya 4 huruf. Lihat ini. Bertemu rupanya tadi. Aslama. Apa mudhari'nya? Yu'aslimu. Yu'aslimu. Akhirnya menjadi ini dia. Yuslimu. Tapi ini kalau yuslimu aktif atau pasif? Pasif. Yuslimu. Pasif. Aktif. 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 Ini tandanya kan. Ya, lah. Kalau yuslamu Pasif. Pasif. ya pasif. Ini yang 4 huruf itu. Balaga. Kalau ini dipasifkan buliga. Kan 4 huruf juga ini dengan menggandakan di tengah. Ini yubaligu. Aktif atau pasif? Aktif. Yubaligu. Aktif. 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 Kalau yubalagu Pasif. 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 Nah, baik. Ya, pokoknya dirambah-rambah ya para supaya tarang. Dahulu kita telah mempelajari pola fiil dan fa'il. Udah lewat itu, pola keberapa itu? Fiil fa'il ya. Masih ingatkah? Maka gini. Masih ingatkah? Bahkan ada kadang maf'ulnya. Jadi ada fiil, ada fa'il, ada maf'ul. Sudah lewat. Contoh, ini dia. Katabat tilmizu. Ini tilmizu ya. Ini tidak mau juga berbaris apa ini? Berbaris depan. Maunya dihilangkan atau dimajukan sedikit. Baru mau dia mungkin. Ya. Coba kita uraikan dulu. Kataba bentuk apa? Madi. Madi. Aktif atau pasif? Aktif. Aktif. Lalu tilmizu jadi apa? Il. Fa'il. Fa'il. Ini dibaca risalatan, risalatin, risalatun. Salatan. Risalatan. Kenapa dibaca risalatan? Maf'ul bih. Maf'ul bih ya. Ini maksudnya sudah belajar fiil, fa'il, ada maf'ul. Ini lagi. Sami'tu. Ini dibaca sauta. Kenapa sauta dibaca ini?
Ah? Maf'ul bi. Maf'ul bi. Ya, maf'ul. Ini kenapa dibaca azani? Azani. Sudah penilai. Mudah pun nilai menerangkan ya. Ini sudah lenggang kangkung bacanya. Apa bacanya? Fil Fil? masajidi. Jangan. Fil Fil masjidi. masjidi. Kalau fil masjidi. Kalau masajid nanti jamak taksir pula ya. Fil masjidi. Nah, kalau begitu, kalau ini kan nampak yang ini. Katabat tilmizu risalatan. Kalau dipasifkan dia, belum. Kita belum mempasifkan. Baca dulu. Yang ini lagi, yang bawah ini. Katabta risalatan. Katabta bentuk apa? Madi. Madi. Madi aktif pasif. Pasif. Aktif. 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 Risalatan jadi apa? Maf'ul. Maf'ul bi. Oke. Ini lagi. Khalaqallahul insana. Allahu jadi apa? Fa'il. Fa'il dari khalaqa. Insana jadi apa? Maf'ul bi. Maf'ul. Nah, ini kan sudah 1 kalimat, 2 kalimat, sampai ke bawah ini. 3 kalimat, 4 kalimat. Coba dirubah ini menjadi pasif kalimat ini. Kutiba risalatun. Masih salah sedikit lagi, Pak. Kutiba risalatan. Kutiba risalatun. Kutibatil. Kutibatir risalatun. Kutibatir risalah. Masih salah. Sengenek salahnya ya. Kita bawa dari yang tadi tuh. Kutibatir risalatu. Coba Ibu Didi, Kutibatir. Ya. Itu nopal. Coba nopal apa nopal? Kutibat. Ya, kutibat saja. Jangan pakai kutibatir. Yuk pakai kutibatir risalah itu kalau ar-risalah pakai alif lam. Alif lam. Iya. Ini kan nggak ada alif lamnya. Kutibat. Jadi dibaca kutibat Risalatun. risalatun. Ya, kalau ini kan telah menulis siswa laki-laki itu sepucuk surat. Nah, sekarang ditulis surat itu. Kutibat risalatun. Coba yang ini lagi. Sami'tu sautal azani fil masjid. Telah mendengar aku akan suara azan di masjid. Coba pasifkan. Sami. Sami jadi apa? Usmi'u. Tampakkan saja fa'ilnya itu yang pedoman kita maf'ulnya. Bapak Bet. Usmi'u. Apa Bu Didi? Nopal. Apa? Masih ada salahnya sedikit lagi. Usmi'a. Sumi'a. Jangan sumi'at. Sumi'a. Sautu ini ditukarin. Ya repotnya orang Arabku ya. Kalau huruf Latin lurus-lurusin saya ya saya. Aku pergi ke pasar, memang aku pergi ke pasar. Ikut dah. Jo tulis-tulisannya itu mangko sangat galianya. Carilah orang Arab tuh kalau malagu, kalau apa ya santi yang mana. Awak ya orang yang lurus-lurus dah. Ya, jadi itu maka Arab itu bertukar-tukar, namanya i'rab. Ya, i'rab itu arti bertukar-tukar. Makanya Arab itu kini lain visual lain. Ya. Jadi sami'tu sauta, jadi ditukar menjadi sumi'a sautul azani. Azani tetap. Jadi sumi'a sautul azani fil masjidi. Jadi didengar suara azan di
di masjid itu aja. Coba ini lagi, coba. Jangan terkicuh. Katabta risalatan. Ayo, Risalatan. Katabta risalatan. pasifkan. Salah tuh. Kutiba, Kutibat. kutibat, Ya. Kutibat. kutibat, risalatun. Iya, risalatun. Ya, Risalatun. kasih baris dua Risalatun. tanwin ya, nggak ada pantangnya ya. Kalau pakai pantang kayak alif lam ya. Jadi kutibat risalatun. Jadi ta ini nggak dipakai lagi. Ini yang berfungsi sebagai naib fa'il. Ini lagi coba khalaqallahul insana. Khalaqallahul insana. Kulikal insanu. Khuliqal insanu. Khuliqal insan. Khuliqal insanu. Allahumma faqihum. Allahumma faqihunna. Allahumma faqihum. Allahumma faqihunna. Aku doakan ibu bapak supaya paham ya. Amin ya rabbal alamin. Amin. Ya. Jadi waktu dipaci Jawa Al-Qur'an gua seperti itu. Mulai itu. Zalikum fazuquhu wa anna lil kafirina azabannar. Ya ulah ngerti wak seduh. Paling perbendaharaan kata dan perlu cari. Mudhaf untuk belajar majur huruf ni banyak. Ambo itulah nan dapat kenang-kenangan hidup ambo dari Sumatera Barat. Dari Sumatera Barat itu nan dapat dia buat jauh-jauh dari kampung mengaji ke Padang. Mengaji ke Padang ya dapat itu. Kadang-kadang ambo pulang ke Padang Panjang Pariakan, dari situ dapat dulu kan. Kini generasinya bakulah itu nan rusuh ambo gini. Agak ibu yang mau saya lihat. Beko buya-buya nalam itulah apa di tes guru-guru nam baru tu ndak dapatnya dong. Ya lain ndak paham. Jadi ilmu ini dalam hadis Rasulullah disebutkan hilangnya ilmu itu adalah dengan meninggalnya guru-guru yang lama. Jadi nanti guru-guru nan lamo nan pandai-pandai meninggal, hanya makin kurang tuh mah. Ambo kalau membanding sama guru ambo dan mengamalai. Bekolah kurang. Habis. Itulah. Ya. Terus sedikit lagi. Kalimat yang di bawah ini menggunakan kata kerja pasif. Ini sudah pasif ini. Dibesarkan sedikit ya supaya nampak. Ini di surat mana bertemu ini? Futihat sama Ammayata Sa'dun. Oh iya. Azumar. Enggak, Amayata Sa'dun. An-Naba. An-Naba. Coba ini. Coba baca. Wa futihat Wa putihatis sama'u fakanat abwaba. Abwaba. Terus apa lagi? Wasuyirat Wasuyiratil jibatu fakanat saraba. Saraba. Anak-anak kita kan banyak yang hafal apa? Yang hafal Ammayata Sa'dun lancar tuh. Tapi kalau ditanyanya bang kota kakoyun enggak tahu ada yang malah itu. Andaknya itulah kalau labarajanya bahasa hafal Quran, bahasa pun mengerti ya sanang nawa. Itu yo harga apa namanya taruhan sampai mati itu enggak apa. Cuma kan menambah membaca Al-Quran. Kalau putihat aktif atau pasif? Pasif. Sudah Pasif. 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 Lalu sama'u jadi apa? Maf'ul bih. Mulbi. Fa'il. Fa'il. Enggak. Naib. Sama'u maf'ul bih. Jangan maf'ul. Mana pula maf'ul? Maf'ul di atas baris atas dia. Sama Naibul fa'il. Naib
naibul fa'il. Nah, yuk itu yang kejawab. Jadi putihat fi'il madi dia adalah majhul atau maklum atau maf'ul atau pasif. Asama'u adalah naib Naib fa'il. fa'ilnya. Nah, karena langit itu dihukum muannas ya. Nah, itu maka putihat. Fa, apakah huruf atap seperti ini? Ini yang payah. Ambo Pak jawab. yang memikirkannya. Di kician huruf atap beriring. Apakah memang beriring? Mungkin fataplik. Ya. Maka ada ini kenapa abu-aba barisnya ini? Maf'ul bih. Apa? Karena Maf'ul. kenapa pula maf'ul? Fakana. Jamak. Kalau ada fi'il, ya fa'il, mungkin ada maf'ul. Ini mana fi'il sini? Kan Huwa. Hiya. Mana? Huwa. mana fi'il? Kanat yang ada. Kanat ini ingat kanat. Apa itu kanat? Kana. Sim Kana kana. tambah anta. Kana tambah hiya. Iya, tapi kanat ini apa yang teringat lagi di belakangnya atau sesudahnya? Sim kana. Khobar. Ada mubtada, ada khabar. Mana mubtada kana? Kanat. Tersembunyi. Iya. Ada hiya tersembunyi di sini. Kemana balik hiya? Langit. Ya, ke langit. Lalu abu-aba Khobar. apa fungsinya? Khobar. Khabar. Khabarnya bertukar menjadi mansub karena ada kana. Kan gitu ya. Ini nanti akan terjadi nih. Dibukakan langit. Maka adalah langit itu nanti pintu-pintu ya. Ya, awak ilmu awak dah ada dibilang tu pokoknya itu kata Allah terima. Ilmu awak ko bilang begitu ke petang. Sebenarnya di dunia aku tidak ada na sebenarnya. Tapi payah orang terima. Tapi kalau dunia ini kan kurang, tidak pernah sampai dijangkau, tidak sobok. Ya walaupun bisa dipaci aku otoden koa, neman sebenarnya, tidak lah. Jadi dunia itu nggak pernah sampai. Tapi kalau dimanfaatkan dengan baik di akhirat nanti baru menjelma dia. Itu maka luar biasa di akhirat. Makanya nanti carilah ayatnya itu. Saya lupa letaknya. Yang sebenarnya hidup itu adalah hidup di akhirat. Tapi kadang-kadang kalau sering kita sampaikan ini kata orang nanti salah pula. Nggak peduli pula hidup di dunia katanya. Nggak gitu maksudnya. Baik-baiklah menggunakan dunia ini baru menemukan hidup sebenarnya. Kalau enggak nanti tertipu. Ya, tertipu. Ini lagi. Wasuyiratil jibalu. Jibalu jadi apa gunanya? Naibul fa'il. Ya, naibul fa'il. Mana fi'ilnya? Suyirat. Suyirat itu pasif atau aktif? Pasif. Lalu ini saraba, kenapa saraba pula? Karena dia sebagai khobar. Ya, khabar dari kanat. Lah itu. Ya. Coba yang ini lagi sedikit lagi ya. Besarkan sedikit. Tuh. Ini agak jarang dia ya. Oke lah, bisa. Nanti kalau digaduh Pak ya. Huyi'at ta'amu. Huyi'at ta'amu. Ini kalimatnya ini atau jumlah ini aktif atau pasif? Pasif. Pasif. Huyi'at ta'amu. Putih. Aktif atau pasif kalimatnya ini atau sampai kemarin ini sampai ke sini. Pasif. Aktif, Pasif. aktif, pasif. 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 Ini kan huyi'a. Iya. Sama suyirat. Suyirat sama putih. Ta'amu jadi apa? Naibul fa'il.
Naibul fa'il. Enggak, kalau putihat ini kan biasa dia 3 huruf saja ini. Putiha. Kalau ini kan digandakan di tengah. Huyi'a. Ini sama ini. Suyira. Ini diperjalankan, kalau ini disediakan. Kan ada wahayyi lana min amrina rasyada. Dalam surah Kahfi itu. Wahayyi lana min amrina rasyada. Hayyi, ya. Tempatkanlah, ditempatkan ini. Disediakan atau ditempatkan atau disediakan, dihidangkan boleh to'am, makanan. Kan ini ya. Ini lagi. Uhdiratil faqiyat. Apa ini bacanya? Coba kasih baris. Uhdira Il Fakihatu. ya, fakihatu. Jadi kenapa fakihatu? naibul fa'il. Ya, naibul fa'il. Dihadirkan buah-buahan. Ini lagi. Oh ya, buah-buahan fakihatu ya. Fakih. Fakihatu. Fakih. Ini lagi ya. Besarkan pula. Sama seperti yang tadi. Du'iyat duyufu. Du'iyat duyufu. Aktif atau pasif? Pasif ya. Duyuf ini jamak taksir. Kalau satu tamunya, daif. Daif. Kalau 2 tamunya, Daifani. daifani. Kalau 3 tamunya, Duyuf. duyuf. Makanya du'ya. Jadi bisa ini karena orang, maka bisa dipakai du'ya. Tapi nanti bisa pula ini du'iyat. Jadi du'iyatid duyuf. Jadi karena kalau jamak taksir berakal, dia 2 sama dia, bisa du'ya, bisa du'iyat. Tapi kalau jamak taksir tidak berakal, maka satu saja dia, perempuan aja. Ya. Ini lagi. Suribatil kahwatu. Aktif atau pasif? Pasif. Ya. Pasif juga. Ya. Kahwatu ini kawa ya, minum kawa tuh. Minum kawa. Kopi. Ya, kopi. Jadi diminumnya kopi itu atau diminum kopi itu suribatil kahwa. Kahwa ya. Kalau teh sahi ya. Ya, sahi. Kalau ngecek-ngecek bahasa Arab, kalau banyak baca atau latih-latih, awak kini arah awak ke Quran dulu. Jadi waktu baca Quran tuh sempat-sempatkan membacanya, misalnya serakak-serakak pun jadi pulang dari Barcia, calik itu. Calik itu. Karena sekali bahasa-bahasanya itu. Mencandu maliknya. Tapi kalau seperti gaya lama ya, malih membaca Quran. Ya. Terus ini lagi. Sikit lagi ya. Sama yang tadi ya. Ini sukira. Sukiral mudifu. Nah, ini aktif pasif. Pasif ya. Kalau mudif, kalau ini kan daif. Kalau mudif isim fa'il ini. Itu maksudnya yang perlu juga Ustadz ingat, diulang mungkin dulu kita sebentar. Jadi fi'il madi, fi'il mudhari yang 9 itu. Fi'il madi, fi'il mudhari, masdar, kemudian fi'il amar, isim fa'il, isim maf'ul, isim makan, isim zaman. Kalau lanahi itu mudah saja. Sudah dapat bentuknya. Sudah itu bentuk 1, bentuk 2, bentuk banyak. Jadi itu maka nanti dalam latihan begitu diketik Arab, tangkap sekali. Ini fi'ilkah, ini hurufkah, atau isim, gitu. Ya, ya. Jadi kalau ini sukira diterima atau dimuliakan si penerima tamu, mudif ya. Kalau mudaf, lain pula itu yang ditamui. Ini lagi. Yamla'ul kub bil ma. Yamla'ul kub. Ini coba. Yamla'ul kubu bil ma. Dipenuhi. Ini yamla. Kan ada waktu sholat kita.
Apa itu? Sami'allahu liman hamidahu. Nah, terus apa sambungannya? Rabbana. Rabb. Ada yang pakai Rabbana lakal hamdu, ada yang pakai Rabbana walakal hamdu. Terus apa lagi? Mil'us samawati. Amil. Nah, ini dia. Mil'us masdar dari mala'a. Sebenarnya kita waktu di bacaan di pelajaran ini, waktu pola 16 sudah disiapkan bacaan sholat sampai dari takbir sampai salam. Tapi kalau terlalu lama prakteknya di situ, pindah saja kita dulu supaya banyak perbendaharaan pola-pola kata nanti ya. Jadi ini maksudnya yamlaul kuba, ini cawan cangkir. Jadi dipenuhi cangkir itu dengan air. Ya. Yumlaul kubu bil ma'. Jadi ini ya. Ingat, kalau kata kerja dalam bentuk pasif, maka dalam fiil pasif itu tidak ada fa'il. Ingat itu. Kalau dia pasif tidak ada fa'il lagi. Yang ada hanyalah naib fa'il atau ganti fa'il. Harkat atau baris huruf akhir naib fa'il juga berbaris depan jika tunggal. Kalau tunggal, kalau dia nanti jamak taksir, baris depan juga. Dan kalau jamak muannas, baris depan sama itu. Dan pakai alif dan nun jika dua. Sama tuh. Kalau dia banyak, jamak muzakkar waw sama nun. Ya, sampai di sini saja pelajaran kita ya. Berarti selesai sudah mempelajari bahwa fiil ini bisa diaktifkan, bisa dipasifkan. Cobalah kita sebelum kita tutup. Qatala, coba pasifkan. Qatala. Kutila. Kutila. Yaktulu. Yuktalu. Yuktalu ya. To'ama. To'ama. Yut'amu. To'ama. Fi'il madi dulu. Pasifkan. To'ama memberi makan. To'ama. Makan. Tu'ima. Yat'amu. Yat'amu. Yut'am. Qara'a. Yukra'u. Jangan fi'il mudhari dulu, itu dipasifkan dulu. Qara'a. Yakra'u. Quri'a. Quri'a. Ya, Quri'a. Yaqra'u. Yaqra. Yuqra'u. Yaqra. Yuqra'u. Qala. Qala. Ba'a. Ba'a. Bi'a. Ja'a. Jia. Yaqulu. Yukila. Nah. Yaqulu. Yuqa. Lalu. Yuqa. Yuqal. Ya, sampai di sini pelajaran kita. Nanti akan kita lihat latihan di dalam Al-Quran atau di dalam hadis atau bagaimana. Jadi yang penting waktu membaca itu nanti diketik satu-satu, dilihat. Ya, cobalah berlatih melihat-lihat Al-Quran. Mana yang dapat, ingat sekali. Kasih tanda. Misalnya pakai stabilo. Beli Quran banyak. Kalau saya lain-lain, kalau untuk baca hari-hari Qurannya, kalau baca itu Qurannya. Jadi banyak Quran itu, jadi ditandai terus. Jadi nggak berdosa kok ditulis. Jangan pula nanti berdosa nulis Quran. Nggak doi. Kesudah-sudahnya nggak mengerti si Quran kok lagi. Ya. Dijujuang kesudahnya, dicium. Ya itu sekali. Ya, ilahuna faqat intahaina ilal liqa' ma'as salamah. Nad'u ila Allah. Allahumma coba lah kan, Allahumma itu belum belajar dulu, nanti belajar itu Allahumma. Allahumma faqihna. Kalau faqihna fil amar itu Allahumma faqihna fid din wa 'allimnal hikmah wa ta'wil. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz. Aywa, na'am. Syukran.